lihat ya perjuangan seorang ibu ya Kak. Apapun dia perjuangin untuk anaknya. Biar anaknya semakin lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin, amin. Yang penting gimana pun juga, saya kira sampai sekarang tetap semangat kan? Iya, itu yang paling penting. Dan apa, karena gue sekarang kan bener-bener gue sama dia aja. Karena ya kita tahu lah ya, papanya masih belum bisa ke sana sekarang ini kondisinya. Jadi Salah. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. ya. Terus gimana komunikasinya kan? Nah, gini. Kalau Jauh. ngomongin kedekatan tuh ya sebetulnya, aku tuh sama Dena deket, dibilang deket banget ya, alhamdulillah, karena Dena juga baik banget orangnya gitu kan. Dena ini juga nggak mau nyusahin teman-temannya juga gitu. Dia nggak mau bikin teman-temannya ikut pokoknya intinya nih orang baik banget gitu. Aku tuh seneng banget sama dia. Tapi seneng gak sih? Senang, aku seneng banget, happy banget. Aku tuh sayang banget sama dia, sayang banget sama Wenda. Karena aku selalu bilang sama dia bahwa kalian ini adalah orang-orang yang selalu tulus sama orang lain. Tapi memang bener sih kalau kita Banyak. lihat Kak Ruben, Kak Wenda itu memang orang-orang yang best banget gitu ya. Iya. Setiap ada teman-teman dekatnya yang ada musibah, kenapa-napa, dia pasti selalu menjadi Selalu orang lari yang duluan di depan dia Bener, pokoknya. bener, Selalu bener, nyariin bener. kita duluan. Iya. salut banget sih sama kamu, Oma. Iya. Dia tidur. Hei, Tidur? nggak tahu aku tuh kayak punya penyakit kalau nggak diajak ngobrol tidur. Oh, kita nggak ngajakin ngomong dia. Kita lagi ngajak ngobrol, aku ngomongin Iya, kamu iya, loh. Oh gitu. Iya. Oh nggak dengar, maaf. Iya. Terus belum lama kan di acara Ono yang kita video call sama Shakira. Iya. Itu gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah, sekarang dia baik, keadaan masih di Singapura. Di Singapura. Jadi rambutnya sekarang udah tumbuh tapi segini nih kira-kira sekarang. Inilah segini, jadi udah mulai tumbuh karena kemonya udah semakin jarang. Tapi dia masih tetap harus kemo. Perjalanan kita masih panjang, dalam perjuangan yang harus kita sama-sama lewatin masih panjang. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, karena buat kita, buatku pribadi, Shakira bisa melewati kemo sudah hampir 2 tahun ya. Iya. Iya. Ini aja kita udah bersyukur. Saya kira tuh kuat banget ya berarti. Masya Allah, banget. bukan karena kita, aku pun bukan karena aku, karena Allah kesian aja sama kita. Karena Allah sayang sama Shakira, Allah kesian sama kita. Kalau bukan karena itu kita benar-benar bilang, gua kalau mikirin tuh berasa kayak nggak punya tulang aja rasanya sebetulnya. Sulit untuk bisa ngejalani dan menghadapi itu. Tapi toh hampir 2 tahun kita jalani ini, Shakira ya gitu semuanya ada up and down-nya. Tidak mudah, berat. Apakah masih menganggap ini sebagai suatu hal yang berat? Yes. Masih nangiskah? Setiap hari. Tapi toh hidup berjalan. Betul. Gitu. Dan tidak mungkin bisa ngejalanin semua ini kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kalau pertolongan dari Allah dan doa dari semua. Gilang yang sering banget juga nanyain gimana Shakira apa segala macam. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya. Karena kalau bukan karena doa semuanya nggak mungkin kita bisa get through. Tapi memang Singapura jadi pilihan yang agak sulit buat kita. Karena apa? Karena mahal sekali di Singapura semuanya. Iya, kita Nggak paham sekali. kebeli Itu kalau apapun. di Singapura di rumah sakit atau memang ada Di rumah, kita Oh. di apartemen, kita sewa apartemen yang sekitar 5 menit lah dari rumah sakit. Karena kita kan harus bolak-balik Iya, rumah iya. sakit, jadi kita harus cari tempat yang paling dekat gitu. Mungkin Dena sedang banyak hal yang harus dipikirkan sekarang. Ya. Tapi kenapa seorang Denada nggak mau kayak minta tolong aja ke teman-temannya gitu loh. Kenapa harus menunggu teman-temannya berbuat terlebih dahulu? Dan bahkan kadang-kadang ketika temannya mau berbuat, Denanya nggak mau nyusahin temannya, bahkan sampai harus ngejual rumah. Dan kita tuh sedih gitu, jujur sebetulnya. Kita tahu lu butuh bantuan, tapi kayak yang ya udah Dena lu ngomong apa gitu kadang-kadang. butuh apa gitu ya cerita. Tapi kenapa seorang Denada nggak mau kayak minta tolong aja ke teman-temannya gitu loh. Kenapa harus menunggu teman-temannya berbuat terlebih dahulu? Dan bahkan kadang-kadang ketika temannya mau berbuat, Denanya nggak mau nyusahin temannya, bahkan sampai harus ngejual rumah. Dan kita tuh sedih gitu, jujur sebetulnya. Kita tahu lu butuh bantuan, tapi kayak yang ya udah Dena lu ngomong apa gitu kadang-kadang. Butuh apa gitu ya cerita sama teman. Kenapa begitu? Sebenarnya lebih kepada gini sih. Pertama gue karena merasa
semenjak Shakira pindah ke Singapura gitu, banyak sekali gue berhubungan dengan orang tua lain yang juga kebetulan perjuangannya sama dengan kita. Iya, iya. Dan mereka punya PR lebih karena apa? Mereka di situasi yang lebih sulit lagi daripada kita karena mereka betul-betul nggak punya duit buat ngobatin anaknya. Iya. Bener-bener nggak punya duit, mereka udah jual semuanya dan mereka kesulitan. Yang di Indonesia, yang di Singapura pun begitu. Mereka harus pergi ke Singapura karena banyak sekali alasan medis tentunya ya. Misalnya kasusnya di sini belum pernah ada sehingga di Singapura sudah pernah ada kasusnya sehingga dirujuk ke sana. Tapi mereka nggak punya duit, tapi anaknya satu-satunya harapan hidup buat anaknya sehingga mereka udah jual semua dan mereka bener-bener nggak punya duit dan bingung harus ngapain. Jadi itu satu yang membuat aku berpikir rasa-rasanya masih ada orang-orang lain yang saat ini memang mungkin keadaannya lebih sulit dari aku yang lebih pas untuk menerima bantuan itu satu. Dan yang kedua, karena aku merasa alhamdulillah aku sekarang kan masih bisa kerja gitu. Dan aku merasa aku mau coba dengan itu dulu gitu, dengan kekuatanku dan dengan semua apa yang aku punya gitu. Memang sekarang ini Allah titipin aku ada rumah, kemarin titipin ada apartemen alhamdulillah udah kejual bilang. Sekarang kita lagi jual 2 rumah kita. Ya nggak apa-apa, maksudnya it's not a big deal. Itu adalah 2 rumah 1 apartemen dibandingkan dengan hidupan aku. Nggak sebandingkan bilang gitu. Jadi buat aku selama aku masih bisa kerja, aku masih bisa pakai keringat aku masih bisa jual apa yang aku punya, lebih baik aku lakukan dengan cara itu gitu. Aduh. Best banget sih. Tuh perjuangan seorang ibu ya Kak. Maksud gua gini, di saat dia sedang sedih tapi dia tuh masih mikirin orang gitu loh. Masih mikirin ada yang lebih sulit lagi dibandingkan dirinya gitu. Lo mulia banget Dena. Nggak, maksud gua gini, lo ketika semuanya dijual aset-asetnya, pas lo mau balik katakanlah insya Allah saya kira akan sembuh. Amin. Terus nanti lo mau kemana? Gak apa-apa, ntar gue mikir lagi. Best banget. Gue mikir lagi gampang. Tapi emangnya sih kalau kita lihat ya perjuangan seorang ibu ya Kak, apapun dia perjuangin untuk anaknya, biar anaknya semakin lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin. Yang penting gimana pun juga saya kira sampai sekarang tetap semangat kan? Iya, itu yang paling penting dan karena gue sekarang kan bener-bener gue sama dia aja. Karena ya kita tahu lah ya, papanya masih belum bisa ke sana sekarang ini kondisinya. Jadi gue di sana praktis gue sama dia satu-satunya orang tua yang dia lihat ada di dekatnya dia gue gitu. Dan gue selalu percaya dia itu tergantung gue kok. Istilahnya gini, kalau gue kuat, then she'll be strong. Gue selalu merasa begitu gitu. Dan itu gue pakai mantra itu juga untuk menguatkan diri gue sendiri. So I know I need to be strong. Gue harus hang on in here. Gue harus tetap jalanin ini. Gue harus kuat karena gue mau dia juga kuat. Tapi bukan berarti ini mudah loh buat dia dan buat gue gitu. Karena ini bukan punya gue juga. Shakira juga titipannya Allah. Hidup gue juga bukan punya gue. Gue gak punya hak apapun terhadap yang gue lihat ada di sekitar gue dan diri gue. Jadi gue cuma bilang sama Allah, ya Allah ini berat ya. Boleh gak kalau boleh aku ngomong, ini susah loh. Aku ngejalaninnya susah loh, ya Allah susah deh. Tapi gak apa-apa, aku bilang aku ikhlas kok. Aku bilang, kalau memang ini ketetapanmu, maka hamba ikhlas. Karena aku cuma hambamu, dan apapun yang ketetapanmu aku akan jalani dengan semaksimal yang aku mampu. Tapi kalau boleh aku ngomong ini berat, nggak gampang, tapi aku ikhlas. Jadi gue nggak nanya kenapa, gue nggak nanya nih ujungnya mau kemana ya. Gue nggak nanya sampai kapan nih ya begini. Gue nggak nanya gimana ya caranya karena gue percaya Allah kasih ini buat gue, maka Allah akan berikan pertolongan untuk gue. Gue cuma bilang ya Allah pokoknya apapun itu ketetapannya, tolong jangan tinggalin gue. Gue cuma gitu, jangan tinggalin saya, gue bilang. Karena ya Allah beneran deh, saya ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena belas kasihnya Allah gitu. Jadi gue cuma bilang sama Allah jangan tinggalin gue bilang jangan tinggalin saya. Tetaplah bersama saya, tetaplah bersama Shakira karena kita tidak akan jadi apa-apa kalau bukan karena belas kasih. Itu aja. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Dena bisa melalui ini dengan kuat. Amin. Dan Shakira bisa segera beraktivitas seperti dulu lagi. Amin. Itu sih harapan gue juga. Iya.
Ya mudah-mudahan juga kita yang mendoakan yang baik-baik, doa tersebut akan kembali ke kita juga. Amin. Ya. Oke, kasih semangat dong buat Denada. Ya. Kuat dikasih semangat ya. Mudah-mudahan di balik ini semuanya nanti ada keindahan yang akan datang buat kakak. Ya Rabbal Alamin. Bener. Tapi dengar-dengar, ada Shakira itu mau fans banget sama Kak Ayu. Ayu siapa? Ting Ting. Oh, Ayu Ting Ting. Iya, Oh aku ada iya. nih cuplikannya. Pikir Ayu Dewi tadi. Lah. Kita lihat cuplikannya nih ya.